Om Swastiastu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Kadek Raiswino SPD MPD selaku pembimbing utama, Ibu Dr. Lu Indrayani SPD MPD selaku pembimbing kedua, dan Ibu Made Arimetriana SPD MPD selaku penelaah. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Remi dengan NIM 17170111008. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Evaluasi Program Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa Abang, Kecamatan Abang. Latar belakang penelitian. Pertanian merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan. Selain karena keanekaragaman komoditas yang dimiliki, peranan pertanian dalam menunjang kehidupan masyarakat memberi peluang dan prospek pengembangan sektor pertanian. Pertanian menjadi salah satu alternatif pekerjaan bagi masyarakat pedesaan untuk memperoleh penghasilan. Menurut Syarif tahun 2017, pekerjaan di bidang pertanian identik dengan laki-laki. Namun adanya kesetaraan gender di masyarakat memberikan pula peluang kepada perempuan untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. Perempuan dikenal dengan keistimewaannya mampu menjalankan lebih dari satu peran dalam waktu yang bersamaan. Peran utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga, namun dengan tuntunan kebutuhan ekonomi, perempuan juga dituntut untuk membantu menstabilkan perekonomian dengan bekerja dan memperoleh penghasilan. Untuk melakukan pembinaan terhadap produktivitas petani perempuan, pemerintah membentuk KWT untuk menjadi wadah petani perempuan mengembangkan potensi yang dimiliki. Pemberdayaan petani perempuan dalam organisasi KWT turut dilakukan oleh pemerintah Desa Abang dengan tujuan utama untuk mensejahterakan perekonomian petani perempuan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Abang, sebanyak 2.171 orang penduduk berada pada masa usia kerja, dengan 1.339 bekerja sebagai petani yang terdiri dari 638 orang berjenis kelamin laki-laki dan 701 orang petani berjenis kelamin perempuan. Saat ini terdapat 4 KWT yang sudah berjalan di Desa Abang, yaitu KWT Sari Sekar Pertiwi yang diketuai oleh Desa Gede Sridani, KWT Mekarsari yang diketuai Nyoman Darsani, KWT Kusuma Mekar yang diketuai Desa Gede Ayu, dan KWT Karya Mandiri yang diketuai oleh Nyoman Sayang. KWT ini didampingi oleh tim penyuluh sebagai jembatan informasi antara petani perempuan dengan pemerintah desa. Keberhasilan pemberdayaan petani perempuan dalam bentuk organisasi KWT dapat dilihat dari output yang dihasilkan. Namun, temuan awal peneliti yang pertama, KWT yang sudah ada di Desa Abang, Kecamatan Abang, belum seluruhnya memiliki program di bidang pertanian maupun bidang lainnya, seperti pada KWT Kusuma Mekar, KWT Sari Sekar Pertiwi, dan KWT Karya Mandiri. Para anggota hanya bertemu setiap sebulan sekali untuk melakukan sangkep atau rapat. Kedua, tujuan pembentukan KWT untuk meningkatkan kesejahteraan petani perempuan belum dirasakan oleh anggota yang bergabung. Hal ini dikarenakan KWT di Desa Abang tidak memiliki kegiatan khusus sehingga anggota tidak memperoleh keuntungan dari kegiatan usaha pertanian. Yang ketiga, tujuan dibentuknya KWT di Desa Abang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi petani perempuan di Desa Abang belum dapat berjalan, karena walaupun sudah didampingi tim penyuluh untuk memberikan input berupa arahan dan pelatihan, tetapi pelatihan tersebut belum direalisasikan setelah penyuluhan berakhir. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari komponen konteks. Yang kedua, bagaimana evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari komponen input. Yang ketiga, bagaimana evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari komponen proses. Yang keempat, bagaimana evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari komponen produk atau hasil capaian program. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program pemberdayaan kelompok wanita tani di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari komponen konteks, input, proses, dan produk atau hasil capaian program. Kajian teori dalam penelitian ini, yang pertama, teori evaluasi program dari Arifin tahun 2019.
Yang kedua, teori model evaluasi CIPP dari Arifin tahun 2019. Yang ketiga, teori pemberdayaan dari Damanik tahun 2019. Dan yang keempat, teori kelompok wanita tani dari Pramudia tahun 2016. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Untuk melihat efektif atau tidaknya program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Ambang, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap program tersebut. Pada penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP, yang mana terdapat 4 komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, dimensi konteks, yang kedua, dimensi input, yang ketiga, dimensi proses, dan yang keempat, dimensi produk. Pada dimensi konteks, evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang diukur dengan 4 indikator, yaitu kebijakan terkait program, tujuan program, kebutuhan, dan harapan. Kemudian pada dimensi input diukur dengan menggunakan 6 indikator, yaitu sumber daya manusia, sosialisasi, manajemen, sarana prasarana, petunjuk pelaksana, dan dana operasional. Yang ketiga, pada dimensi proses diukur dengan 4 indikator, yaitu perencanaan program, penyaluran dana, pemanfaatan dana, dan monitoring. Yang keempat, pada dimensi produk diukur dengan 2 indikator, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani perempuan di Desa Abang, serta menambah pengetahuan dan keterampilan petani perempuan di Desa Abang. Metode penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah anggota dari 4 KWT yang ada di Desa Abang yang berjumlah 95 orang. Objeknya adalah program pemberdayaan KWT. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang berupa skor kuesioner dan data sekunder yang berupa arsip dari nama-nama anggota KWT. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Instrumen penelitian adalah kuesioner yang sebelum disebarkan kepada responden dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data set score yang ditransformasikan ke dalam T-score dengan bantuan Microsoft Excel. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya program, maka data dikonversi ke dalam prototipe kuadran teori Glickman dengan ketentuan jika T lebih dari sama dengan 50 maka bernilai positif dan jika T kurang dari 50 maka bernilai negatif. Hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama, hasil penelitian evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Ambang dilihat dari segi konteks. Pada dimensi konteks, evaluasi pemberdayaan KWT diukur dengan 4 indikator, yaitu kebijakan terkait dengan program, tujuan, kebutuhan, dan harapan. Berdasarkan hasil analisis, 3 indikator sudah dapat mendukung keberlangsungan program pemberdayaan KWT di Desa Abang, karena nilai dari T-score dominan bernilai positif. Sedangkan pada indikator harapan belum dapat mendukung keberlangsungan program karena nilai T-score dominan bernilai negatif. Yang kedua, hasil penelitian evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang dilihat dari segi input. Pada dimensi input, evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang diukur dengan 6 indikator. Hasil penelitian menunjukkan 4 indikator sudah dapat mendukung keberlangsungan program, yakni pada indikator sumber daya manusia, sosialisasi, manajemen, dan petunjuk pelaksana. Karena T-score menunjukkan nilai yang dominan positif. Sedangkan 2 indikator yaitu pada indikator sarana dan prasarana, serta dana operasional belum dapat mendukung keberlangsungan program. Hal ini dikarenakan T-score memiliki nilai yang dominan negatif. Yang ketiga, hasil penelitian evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Ambang dilihat dari dimensi proses. Pada dimensi proses, evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang diukur dengan 4 indikator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 3 indikator sudah dapat mendukung keberlangsungan program, yakni pada indikator perencanaan program, penyaluran dana, dan monitoring. Hal ini dikarenakan T-score memiliki nilai yang dominan positif. Sedangkan pada indikator pemanfaatan dana belum dapat mendukung keberlangsungan program karena nilai dari T-score dominan bernilai negatif. Yang keempat, hasil penelitian evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Ambang dilihat dari dimensi produk. Pada dimensi produk, evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang diukur dengan 2 indikator, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani perempuan dan menambah pengetahuan serta keterampilan petani perempuan dalam mengelola bidang pertanian.
Keduanya belum dapat mendukung keberlangsungan program pemberdayaan KWT dikarenakan nilai dari T-score dominan bernilai negatif. Yang selanjutnya, rekapitulasi hasil perhitungan dimensi konteks, input, proses, dan produk. Yang pertama, dimensi konteks menunjukkan sigma skor positif berjumlah 46 kurang dari sigma skor negatif yang berjumlah 49, sehingga dapat disimpulkan dimensi konteks bernilai negatif. Yang kedua, dimensi input menunjukkan sigma skor positif berjumlah 44 kurang dari sigma skor negatif yang berjumlah 51, sehingga dapat disimpulkan dimensi input bernilai negatif. Yang ketiga, dimensi proses menunjukkan hasil sigma skor positif berjumlah 49 lebih dari sigma skor negatif yang berjumlah 46, sehingga dapat disimpulkan pada dimensi proses bernilai positif. Yang keempat, dimensi produk menunjukkan hasil sigma skor positif berjumlah 45 kurang dari sigma skor negatif yang berjumlah 50, sehingga dapat disimpulkan dimensi produk bernilai negatif. Selanjutnya, hasil tersebut dikonversikan ke dalam tabel prototipe yang diadaptasi dari teori Glickman, sehingga dapat disimpulkan evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang berada pada kuadran 3 atau kurang efektif. Selanjutnya, pembahasan. Temuan hasil studi evaluatif penelitian ini menunjukkan bahwa 4 KWT yang ada di Desa Abang, Kecamatan Abang berada pada kategori kurang efektif. Pada dimensi konteks, hasil penelitian menunjukkan kurang efektif. Salah satu indikator yang belum mendukung keberlangsungan program pemberdayaan KWT adalah indikator harapan. Program pemberdayaan KWT dirancang dengan harapan petani perempuan mempunyai wadah untuk memperoleh pengetahuan serta keterampilan dalam mengelola bidang pertanian, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memperoleh pendapatan tambahan. Berdasarkan temuan di lapangan, dari 4 KWT yang ada di Desa Abang, baru 1 KWT yang memiliki program, yakni KWT Mekarsari dengan program budidaya jamur tiram. Sedangkan pada KWT Sari Sekar Pertiwi, KWT Kusuma Mekar, dan KWT Karya Mandiri belum memiliki program, sehingga apa yang menjadi harapan terbentuknya program KWT belum dapat terlaksana. Tidak adanya program pada KWT ini dikarenakan anggota memiliki tanggung jawab yang lebih diutamakan seperti mengurus rumah tangga, menyama beraya, dan ngayah. Faktor lainnya karena anggota memiliki pekerjaan selain sebagai petani seperti berjualan di warung yang lebih menjadi prioritas untuk mendapatkan penghasilan tambahan, sehingga program yang disarankan dari pihak penyuluh belum dapat terlaksana karena belum adanya komitmen kekompakan dari anggota untuk menjalankan program. Yang kedua, pada dimensi input, secara umum hasil penelitian menunjukkan dimensi input tergolong kurang efektif. Dari 6 indikator yang dipergunakan untuk mengukur dimensi input, terdapat 2 indikator yang belum dapat mendukung keberlangsungan program. Yang pertama, sarana prasarana, dan yang kedua, dana operasional. Sarana prasarana belum dapat mendukung efektifnya program. Hal ini berkaitan dengan keberadaan KWT yang belum memiliki kegiatan sehingga belum memiliki sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam bidang pertanian. Yang kedua, dana operasional dikarenakan tidak efektif karena dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung operasional kelompok dalam bidang pertanian belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dana yang diterima saat ini hanya dipinjamkan kepada anggota dalam setiap pertemuan atau sangkep dengan sistem bunga secara bergantian. Setiap bulan masing-masing KWT mengadakan sangkep untuk memberikan pinjaman dan mengumpulkan pengembalian bunga dari uang yang telah dipinjamkan pada bulan sebelumnya. Yang ketiga, pada dimensi proses, secara umum hasil penelitian menunjukkan dimensi proses tergolong efektif. Dari 4 indikator yang dipergunakan mengukur dimensi proses, salah satu indikator yang belum mendukung keberlangsungan program adalah pemanfaatan dana. Hal ini sejalan dengan indikator dana operasional. Dikarenakan saat ini dana yang diberikan kepada masing-masing KWT di Desa Abang belum dimanfaatkan dengan baik dan tepat guna oleh kelompok. Yang keempat, dimensi produk. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan dimensi produk tergolong kurang efektif. Kedua indikator, yakni meningkatkan kesejahteraan petani perempuan serta indikator menambah pengetahuan dan keterampilan petani perempuan, belum dapat mendukung keberlangsungan program. Hal ini dikarenakan tidak keseluruhan KWT di Desa Abang memiliki program untuk memperoleh penghasilan dari usaha tani.
Pada KWT Mekarsari, walaupun sudah memiliki program berupa budidaya jamur tiram, namun belum dapat memberikan tambahan penghasilan yang signifikan bagi petani perempuan. Hal ini dikarenakan keuntungan dari jamur tiram baru bisa dibagikan setiap setahun sekali. Sedangkan pada KWT Sari Sekar Pertiwi sebelumnya pernah memiliki program Rumah Pangan Lestari, namun sudah tidak berjalan sejak tahun 2018. Lebih lanjut pada KWT Karya Mandiri dan Kusuma Mekar, sejak dikukuhkan belum memiliki program yang dijalankan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan dibentuknya KWT untuk mensejahterakan petani perempuan. Kesimpulan dalam penelitian ini, yang pertama, evaluasi program pemberdayaan KWT dilihat dari dimensi konteks berada pada kategori kurang efektif. Yang kedua, evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari segi input berada pada kategori kurang efektif. Yang ketiga, evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari dimensi proses berada pada kategori efektif. Yang keempat, evaluasi program pemberdayaan KWT di Desa Abang, Kecamatan Abang dilihat dari dimensi produk berada pada kategori kurang efektif. Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini, yang pertama, bagi pemerintah desa melalui penyuluh daerah Abang selaku pihak yang mengawasi berjalannya program pemberdayaan KWT di Desa Abang disarankan untuk melakukan pembinaan dan monitoring secara intensif sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan program dapat terlaksana. Yang kedua, bagi masing-masing pengurus dan anggota KWT di Desa Abang disarankan memanfaatkan dana yang telah diberikan untuk mendukung operasional kegiatan KWT di bidang pertanian agar mampu mensejahterakan perempuan petani sehingga apa yang menjadi tujuan program dapat terlaksana. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.